Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang sangat mulia ini oleh Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sudah dapat hadir ke sekolah menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Bagaimana keadaan semuanya? Baik, alhamdulillah. Maka sebelum kita mulai dalam belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa supaya pelajaran yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Beberapa hari yang lalu kami berangkat mengikuti pelatihan Bimtek di Banda Aceh, lebih kurang 5 hari. Sampai di sana kami diajarkan mengenai dengan materi 7 jurus DKHEBA. Tahu apa materinya? 7 jurus DKHEBA. Coba baca anak sekalian jurus yang pertama. Baca yang kuat. Kenali potensi. Potensi. Coba yang kedua. Kelola emosi. Emosi. Yang ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Coba baca jurus yang ke berapa nih? Jaga konsistensi. Jurus berapa? Keempat. Jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima. Jurus yang kelima apa? Jurus yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh menata situasi. Anak-anak sekalian, kemarin kami ke Banda Aceh dikasih 7 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Sedangkan yang ketujuh menata situasi. Yang akan menjadi materi kita hari ini adalah kenali potensi. Oke. Sebelum kita mulai dalam materi kita, alangkah baik
Yang siswi menulis satu kata diawali dengan kata jika. Yang siswa awalan katanya maka, jika, dan maka. Oke, silakan dikerjakan. Yang siswi diawali dengan kata jika, yang siswa diawali dengan awalan kata maka. Ayo coba dikerjakan. Langsung dikerjakan. Sudah? Sudah? Kalau sudah silakan tampil. Berpasang-pasangan. Sudah siap? Materinya adalah mencari jodoh. Mencari jodoh. Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke, tampil. Bapak, siswi dulu tampilkan, kemudian paparkan nama siapa? Bangun. Berdiri, terhadap ke sini, kemudian sampaikan nama saya adalah Nyak Balkis. Langsung dibaca awalan katanya apa? Nah, yang siswa bangun. Berdiri di sini. Menghadap ke sana. Udah mulai. Materinya adalah mencari jodoh. Cocok tidak? Udah mulai. Mulai dari sini. Awalan katanya jika. Coba mulai. Jika aku menyukaimu, Maka aku akan pergi. jika aku menyukaimu, Maka aku akan pergi. Maka aku akan pergi. Jika aku menyayangimu, maka aku akan mati. Udah, lagi yang ketiga. Udah, kamu coba. Cocok. Udah, udah. Jika aku bukan tujuanmu, maka aku Coba baca. Kau lama. bukan tujuanmu, Jika aku bukan tujuanmu, maka jemputlah jodohmu. jemputlah jodohmu. Udah. Gimana? Sudah aman pikirannya? Udah. Kalau sudah, kita lanjut kepada materi. Nah, kembali kepada materi kita. Semoga saja yang permainan kita barusan dapat membuat pikiran kita segar, ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuki dalam materi kita adalah kenali potensi. Kenali potensi. Ayo, siapa yang tahu apa pengertian potensi yang bagus? Coba tahu apa pengertian potensi? Potensi adalah bakat tersembunyi. Potensi adalah bakat tersembunyi. Ya. Kemudian, mengapa mengenali potensi itu penting? Potensi adalah sesuatu bakat kita yang tersembunyi dalam diri kita. Kalau potensi tersebut kita asah, maka akan dapat bermanfaat dan berguna.
Yang pertama, agar hidup kita lebih jelas, tahu kemana harus melangkah. Dengan kita mengenali potensi kita, maka arah hidup kita lebih jelas, tahu kemana harus kita melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang siswa, yang lagi, coba sebutkan mengapa mengenai potensi itu penting, coba. Agar keputusan kita lebih tepat. Nah, keputusan kita lebih tepat. Pilih jalur yang sesuai dengan dirimu. Kemudian yang ketiga, percaya diri meningkat. Dengan kita mengenali potensi kita, rasa percaya diri kita lebih meningkat. Kemudian ini cara mengenali potensi dalam jiwa kita. Pasti ada potensi. Jadi cara mengenali potensi tersebut yang pertama sekali adalah refleksi. Nah, maksudnya refleksi meluangkan waktu untuk introspeksi dan evaluasi pengalaman masa lalu. Coba seperti yang kedua. Cara mengenali potensi yang kedua adalah coba hal baru. Eksplorasi berbagai aktivitas, hobi dan tantangan untuk menemukan passion. Itu cara yang kedua. Udah. Kemudian yang ketiga. Pertanyaan ketiga, apa yang ketiga? Coba sebutkan Malkis, apa yang ketiga? Dengarkan pandangan orang terdekat tentang kelebihan dan kekurangan. Ya, kemudian yang selanjutnya ini akan kita bagi. Yang selanjutnya, cara mengenali potensi yang selanjutnya adalah ikuti tes kepribadian. Gunakan asesmen untuk memahami karakter dan kecenderungan. Siap-siap HP kalian. Di sini kita ikuti tes kepribadian agar kita dapat mengetahui gaya belajar kita. Coba siap-siap HP. Keluarkan HP semua. Kemarin sudah saya bagikan link. Coba buka di link. Simpan buku dulu. Kita masuk dalam kegiatan refleksi, yaitu mengerjakan tugas di akun pintar. Kita buka link semua. Buka di link, kemudian coba bagaimana? Sama. Disuruh dulu. Terima kasih telah menunggu. 3 menit. Perkiraan waktu tunggu ada 3 menit. Disuruh tunggu 3 menit. Coba tunggu dulu. Biasa kalau ibu udah balik langsung bisa buka. Tapi disuruh tunggu 3 menit. Coba tunggu. Bisa? Dah bisa lanjut kerja. Belum bisa ya? Ikuti terus. Masuk. Dah. Bisa? Udah langsung udah. Dibaca yang sesuai dengan diri Anda. Yang nggak ada api nggak apa-apa. Bisa? Lanjut terus. Lanjut. Dah, tes, dari sana. Disuruh tunggu semua, jangan suruh tunggu aja. Ya. Tadi
Baca terus, kemudian bila sudah sampai kepada terakhir di screenshot ya. Di sana berapa menit lagi? Mesti ada apa-apa. Dibaca kemudian disesuaikan dengan diri Anda, kemudian kalau ya langsung dijawab. Ini ada yang tadi, ada yang belum dijawab. Kalau untuk selanjutnya tidak bisa, pasti ada yang tidak dijawab di belakang. Diulang lagi, bukan diulang dicek ulang kembali. Bila tidak ada yang terjawab, berarti tidak bisa dilanjut. Kasih semua. Masih berlanjut, lanjut. Kalau sudah siap semua, sudah terakhir, kasih nama dulu ya. Kalau masih ada yang belum dijawab, berarti tidak boleh selanjutnya. Dia harus jawab semua, kalau sudah jawab semua, baru bisa selanjutnya. Ada yang sudah siap? Belum? Kalau aku lanjut terus nggak apa-apa. Lanjut terus ya. Lanjut terus ya. Lanjut terus kalau belum siap dilanjut. Lanjut. Ada beberapa tahap, bukan satu tahap.
bergerak langsung bergerak. Kalau sudah jawab semua, selanjutnya harus bergerak. Jangan dilewati. Kalau satu dilewati nggak bisa selanjutnya. Tekan Pak. Ada. Pak jangan dilewati. Kalau dilewati nggak bisa dimasuk ke dalam selanjutnya. Ada yang terkendala dalam pengisian? Ini dua dari yang kamu suka. Yang kamu suka apa? Dari sekian banyak ada dua yang kamu suka. Kalau kita dalam, kalau dia masuk dua ini. Antara penjelasan yang kamu suka. Bila kamu penjelasan dari sini, itu lagi. Maka kamu penjelasan kamu suka. Nah, dua pilihan. Langsung pilih dua lagi. Kemudian siap yang ini ada lanjutan ada pilih dua yang kamu suka. Karena untuk cinta alam kalau ya langsung ditekan dia. Dua yang dipilih dari banyaknya dari berapa 10 atau 5, dua yang dipilih ya. Bila Anda pencinta alam langsung ditekan di pencinta alam. Bila Anda suka pramuka, boleh dipilih pramuka. Cuma dua yang dipilih. Kemudian langsung selanjutnya keluar lagi, pilih lagi. Tes kemampuan. Lihat hasil. Kalau sudah sampai ke tes kemampuan ini, akhir kalau sudah akhir semua, tampak dari ini. Kemudian langsung lihat hasil.
Udah, gimana? Ya, sudah habis kan? Ada lihat hasil. Tekan langsung lihat hasil. Sudah tekan lihat hasil, langsung di screenshot. Itu yang perlu disimpan. Dan di screenshot ini, coba lihat mana hasil yang terlebih banyak dari mana? Sudah siap semua, coba kita lihat mana yang naturalisasi berapa orang. Kemampuan dalam menghitung dan menyelesaikan berbagai sudah logika ini naturalisasi. Dapat naturalisasi. Ini kalau boleh ditulis ya, ditulis dengan pakai kertas, nama, tunggu ya. Yang sudah dapat hasil, ditulis di selembar kertas nama, kelas, kemudian ada yang screenshot tadi. Yang sudah di screenshot tadi, kemudian ditulis kecerdasan majemuk. Boleh. Mau yang mana? Hasil. Sudah berhasil semua? Ditulis di selembar kertas. Kalau sudah dapat hasil, ditulis di kertas yang pertama sekali nama dan kelas. Kemudian langsung ditulis gaya belajar saya adalah apa tadi, kinestetik. Apa yang hasil yang didapatkan dari hasil? Pilih dua. Dari setiap pertanyaan dua. Pilih dua dari yang kamu suka. Dari banyak mana kamu suka? Pilih dua. Baru udah lagi. Pilih dua dari yang kamu suka. Dari sekian banyak pertanyaan yang mana yang kamu suka? Dua dipilih. Kemudian lanjut terus. Rasanya tapi dua dipilih. Dan ikut ceramah. Nah, selanjutnya. Hasil ditulis. Lihat hasil. Bisa ya. Berarti tidak ada apa nih? Ya, berarti itu dia belajar ini, tulis, kemudian ini. Selamat dengan ini. Siapa? Kalau sudah screenshot baru bisa kembali. Lihat hasilnya, lihat hasil. Dengan lihat hasil. Kamu termasuk tipe
Linguistik, interpersonal. Kemudian ditulis ini. Ya, kecerdasan manusia Anda nanti saya coba jawab. Ya. Ini hasil. Kamu tipe, ya, kamu termasuk tipe linguistik, logika matematika. Ini tulis ya ini, kemudian ini lagi tulis. Tes kecerdasan manusia Anda. Nah, supaya kita tahu apa tipe belajar kita. Ini tipe belajar kita. Ini tulis kemudian ini lagi. Ini kan kecerdasan manusia Anda. Kecerdasan manusia Anda adalah screenshot. Di screenshot jangan lupa lihat hasilnya. Nah, kecerdasan kamu termasuk tipe ini interpersonal. Nah, ini ditulis ini tipe ini. Ya. Ini interpersonal. Kamu tipe ini tulis ini. Nah, ini. Dah, dia hasil. Nah, ini bisa. Kamu tipe ini bisa. Kita tipe dah, lihat semua, lihat hasil dah. Jangan lupa di screenshot supaya ada tertinggal. Yang sudah siap langsung ditulis ya. Oh ya, ini yang ini ditulis. Yang penting screenshot dulu, screenshot supaya tidak hilang, screenshot supaya kita tahu tipe belajar kita. Dah. Masih ya? Dah, screenshot. Terus ini yang perlu. Kamu termasuk tipe interpersonal. Nah, kecerdasan yang terletak pada diri. Screenshot dulu pakai ya. Sudah siap semua? Ya. Nah, baru hasil. Ini hasil tipe. Kamu masuk tipe ini interpersonal ini. Ini yang tulis tadi 100%. Ini yang kecerdasan manusia Anda ada yang sama. Coba lihat hasilnya, ada yang sama. Screenshot aja dulu, jangan keluar dulu. Nanti perlu kita baca. Boleh di keluar tapi harus tahu nanti kalau sudah disuruh baca harus tahu di mana. Dah siap semua. Siapa yang linguistik? Ada? Yang sama-sama, yang sama. Ada lagi siapa? Linguistik. Dua orang. Belum siap kan?
Screenshot aja dulu, simpan nanti tulis. Sudah siap? Yang sama-sama dibuat kelompok. Yang sama-sama di sini aja dulu. Ya. Ini aja, biar yang linguistik siapa? Nah, udah kumpul sini. Buat Internasional siapa yang internasional? Ya, yang kinestetik siapa? Kinestetik siapa? Udah. Buat kelompok masing-masing. Dikelompokkan. Yang sama-sama. Tanya sama-sama. Kamu apa? Tanya. Penjelasan logis. Matematika ya. Udah siap? Udah kamu? Yang sama-sama, yang logistik. Kita personal, ada apa? Yang logistik siapa? Ini siapa? Nah, yang sama apa? Satu grup. Yang sama-sama. Ayo, kau buat yang grup. Udah yang sama udah. Kemudian yang kedua kinestetik. Siapa kinestetik? Udah kinestetik. Ayo buat lagi. Satu. Udah. Coba baca yang linguistik siapa? Bagi buka dulu. Ada wah, geser bangku yang sama-sama bukan dulu. Ya, cari. Buka di screenshot. Lagi mana? Kecerdasan musikal. Siapa? Musikal dulu. Ada berapa orang lagi yang musikal siapa? Hero. Yang interpersonal. Berapa orang? Udah, dua orang. Ada lagi. Udah interpersonal. Udah. Enak? Siapa yang namanya internasional terlebih siapa? Penjelasan terlebih siapa? Oke dah.
ya. Kemudian coba yang logistik siapa? Yang logistik, kecerdasan logistik. Coba dibaca. Baca yang lain dengar. Coba dibaca yang kelompok. Ya, coba dibaca. Kemampuan seseorang dalam mengenal serta mengenal kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun lisan. Nah, kecerdasan ilmu. Kemampuan untuk mengenali, membedakan dalam makhluk hidup, tumbuhan dan tumbuhan hewan, serta kepekaan memahami alam. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah lagi, coba Balkis, tolong baca. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Udah. Kemudian yang nama baca. Kemampuan seseorang dalam mengenal serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun lisan. Kemampuan dalam mengukur dan menyelesaikan masalah secara lisan. Udah, yang kinestetik siapa? Udah. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fungsi dalam mengekspresikan ide dan bahasa. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang dicintai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Udah. Yang interpersonal naturalistik. Interpersonal naturalistik, Pak. Dalam memahami dan memperkirakan keadaan suatu lagi serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat menyesuaikannya yang baik. Udah. Mana hasilnya? Hasilnya? Mana? Yang musikal apa musikal? Kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan antara memahami dan mengekspresikan Coba dicarikan dari hasil yang kita dapatkan tadi apa program ataupun ekstrakurikuler yang harus kita kerjakan untuk ke depan. Nah, siap? Kembali ke barisan. Hasil ditulis di selembar kertas, dicantum nama, kelas, gaya belajar. Saya adalah, kemudian kecerdasan majmuk adalah interpersonal. Kembali dahulu, tapi screenshot ya. Screenshot semua disimpan, kemudian ditulis di lembar kertas nama, kelas, gaya belajar saya adalah. Ada yang kinestetik tadi kan? Ada yang kinestetik yang di screenshot tadi, kemudian kecerdasan majmuk saya adalah bla bla bla. Ada yang interpersonal, ada yang musikal ya. Nah, pokoknya banyak hasil. Ini cara kita belajar di Aku Pintar.
Kemudian tipe gaya belajar kita ada 3 macam. Tipe gaya belajar kita ada 3 macam. Yang pertama, tipe gaya belajar kita adalah visual. Tahu bagaimana yang dimaksud dengan visual? Ada yang tahu? Coba. Visual adalah gaya belajar dengan cara penglihatan seperti membaca dan melihat. Itu gaya belajar yang pertama, visual. Kemudian ada gaya belajar yang kedua. Siapa yang tahu gaya belajar yang kedua? Coba jelaskan bagaimana gaya belajar yang kedua dan apa gaya belajar yang kedua? Bagian belajar yang kedua adalah auditori, belajar melalui pendengaran seperti mendengarkan dan berbicara. Ya, tepuk tangan kepada yang Faris. Yang ketiga, yang siswa. Yang siswa gaya belajar yang ketiga adalah coba. Yang ketiga, Haikal. Kinestetik, ya. Bagaimana belajar kinestetiknya? Belajar melalui gerakan tubuh dan pengalaman fisik. Dah, tepuk tangan kepada Haikal. Dah, berarti inilah cara-cara kita belajar lewat argumentar yang memang belum siap. Boleh nanti disiapkan lagi karena bisa kita teruskan di episode selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya hambatan yang sering dihadapi adalah yang pertama tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal. 2 macam dalam kita mengenali potensi tersebut. Hambatan yang sering kita hadapi, yang pertama sekali adalah tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal. Tantangan internal adalah rasa takut kegagalan. Rasa takut kegagalan itu tergolong dalam golongan tantangan internal. Itu termasuk dalam tantangan internal. Kemudian yang kedua, tantangan eksternal. Eksternal adalah tekanan lingkungan sosial. Ini juga mempengaruhi kepada tantangan eksternal kita. Maka untuk selanjutnya, anak-anak kami sekalian, dalam materi kenali potensi ini sebagai kesimpulan adalah potensimu tidak terbatas. Ya, dalam materi kita hari ini kenali potensi, dapat kita simpulkan adalah potensimu tidak terbatas. Masa depan cerah menanti mereka yang berani mengali dan mengembangkan potensi terbaik dalam dirimu. Mulai perjalananmu hari ini, dunia membutuhkan keunikanmu. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti materi kita hari ini, yaitu kenali potensi. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya 6 jurus BK lagi menanti kita semua. Saja di pertemuan selanjutnya kita akan diberikan kesehatan